kau sia-siakan setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya dalam bulan Ramadan. Jangan pernah engkau sia-siakan, karena belum tentu kita bakal sampai di Ramadan tahun depan, bulan yang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar, bulan yang 10 hari pertamanya Allah turunkan rahmat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hari 10 hari kedua Allah turunkan pengampunan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Yang ketiga 9 atau 10 harinya Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Sebaliknya ketidakjujuran, kecurangan, ketidakadilan membawa kepada apa tadi? Ibu-ibu masa ngapal apa tadi? Membawa kumaha sia. Kata Rasulullah apa? Ketidakjujuran bisa membawa kepada kerusakan, kehancuran. Berarti siapapun presidennya, mau Anies kek, mau Prabowo kek, mau Ganjar yang jadi presiden, kalau mereka menang dari hasil kecurangan, dari hasil ketidakjujuran, maka mereka akan membawa Indonesia menuju kepada kerusakan dan kehancuran selama-lamanya. Sebelum saya mulai, kepada seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemuda, pemudi, khususnya ibu-ibu, tolong duduk biar yang di belakang kelihatan. Terus tolong jangan ada yang ribut. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya dari bandara habis ceramah di Surabaya kemarin, dari bandara langsung ceramah di Gunung Julang tadi. Dari Gunung Julang langsung ke sini, dari sini ada acara lagi di daerah Tenjo. Jadi saya nggak bisa lama. Ya, dari Surabaya tadi nyampe bandara jam berapa? Jam 9 atau jam 10 tadi? Setengah 10 ya sampai bandara. Ya, makanya saya mohon maaf kalau pakaiannya begini karena nggak sempat ganti baju. Jadi saya akan memberikan sedikit nasihat, tolong dengarkan, jangan ada yang ribut, walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Ini jamaah di sini luar biasa ini. Udah jam berapa nih? Jam 2 tapi masih tetap setia, luar biasa. Dulu terakhir saya ceramah di daerah sini itu tahun 2011 ya. Di sana tuh di haji siapa itu? Di mana? Ya terakhir. Ini yang kedua kalinya ini. Masih satu desa. Beda desa. Terus saya mau tanya, ini lurahnya hadir nggak, lurah? Oh, ini Pak Lurahnya. Oh, bagus. Camat nggak ya? Pak Lurah. Ya. Tadi saya dari bawah naik ke atas jalan rusak. Betul. Udah 10 tahun. Dana dari pusat itu ada anggaran untuk daerah. Dari pusat itu ke daerah, provinsi berarti Banten. Dari gubernur itu ke bupati. Dari bupati ke camat, camat, lurah bikin jalannya. Nah, pertanyaannya, kenapa jalan rusak seperti itu kok dibiarkan? Betul. Lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, kalian dipilih oleh rakyat. Kalian pelayan rakyat, pelayan masyarakat. Kenapa kalian biarkan jalanan rusak, menyengsarakan rakyat? Betul. Jadi Pak Lurah, saya amanat ya, bilang ke camat, kalau dalam waktu dekat
itu jalanan nggak dibangun, saya Bahar bin Smith, saya akan ajak masyarakat ini, kita sama-sama datang ke kecamatan, saudara-saudara. Betul? Saya tanya, Pak Lurah siap sampaikan ke camat? Siap. Saya mewakili rakyat yang ada di sini, betul? Ini suara rakyat, suara masyarakat. Bangun itu jalan. Kalau itu jalan nggak dibangun, kasih tahu saya pimpin, kita datang sama-sama, saudara-saudara. Betul? Betul? Ini lurahnya kelihatannya Masya Allah, cuma atasan-atasannya nih. Betul? Jadi bilang ke camat, camat bilang ke bupati, Bahar bin Smith nggak bakal nelan ludah sendiri. Kalau saya udah ngomong saya bakal pimpin, saya bakal pimpin. Lihat nanti ya, kalian ngomong ke saya, panitia, kalau jalanan masih rusak, tokoh-tokoh masyarakat ya, datang ke pesantren bilang, Beb, jalanannya masih rusak. Saya datang, kumpulin masyarakat, kita bareng-bareng datang. Kalau perlu ke kantor bupatinya, saudara-saudara. Betul? Betul? Siap lawan ketidakadilan, siap lawan kesewenang-wenangan. Itu uang kalian apakan, betul? Uang rakyat kalian makan, kurang ajar, biadab kalian. Mentang-mentang lurah RT, mentang-mentang RT RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, kapolri, panglima TNI, terus mau semena-mena sama rakyat. Pangkat dan jabatan kalian dari kami rakyat. Kalian mau presiden kek, mau kapolri kek, mau panglima TNI, mau anggota dewan, jangan semena-mena kepada rakyat, karena di atas kalian ada kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Betul? Rakyat di atas segala-galanya, betul? Rakyat adalah ibu kandungnya presiden, rakyat adalah ibu kandungnya kapolri, rakyat adalah ibu kandungnya panglima TNI, saudara-saudara. Betul? Betul? Panglima tertinggi adalah kita, rakyat Indonesia. Makanya jangan bangga sama pangkat jabatan tahta kekuasaan kalian. Di atas kalian ada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tahu Khalifah Umar, diam, saya nggak lama diam. Khalifah Umar berkata, celakalah Umar waktu beliau jadi khalifah. Celakalah Umar kalau ada jalanan yang bolong, kemudian ada seekor onta atau keledai yang jatuh akibat jalanan yang bolong tersebut. Itu baru pemimpin. Ini jalanan saya lambung sampai pindah ke kanan, pindah ke kiri, pindah ke kanan, pindah ke kiri. Saya bukan masalah itunya. Kalau dakwah saya sudah biasa, saya ceramah di Papua, saya ceramah di Kalteng, itu naik sungainya cuma segini penuh buaya, saya naik ke Lotok, saya ceramah di Papua, masuk pedalaman jalan kaki, itu udah biasa. Ini masih nggak ada apa-apanya ini. Tapi yang saya sayangkan, kok bisa lurah, camat, bupatinya membiarkan jalan seperti itu, sedangkan ada anggaran dari pusat. Betul? Betul? Ini belum apa-apa saya udah ngegas saja. Saudara-saudara, saya tidak lama. Kita duduk di majelis pada malam hari ini dalam rangka khitan. Betul? Khitanannya siapa? Muhammad Fahrul Azmi, anak dari Ahmad Dedi, keluarga besar Ahmad Dedi ya, yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, para tokoh. Di sini ada Habib Agil Al-Habsyi, ada Habib Hussein Al-Attas, ada para kiai-kiai, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, dan yang terlebih-lebih yang saya cinta, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka khitan. Kita duduk di sini untuk mendoakan anak yang dikhitan agar menjadi anak yang soleh, agar menjadi anak yang alim, menjadi anak yang abid, zahid, menjadi anak yang bermanfaat, jadi anak yang bisa bawa kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Terus beb, khitan itu apa? Saya jelaskan sedikit saja tentang khitan. Saudara-saudara, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ikuti saya semua, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtatana Ibrahim, kurang keras, ikhtatana Ibrahim
fahuwa ibnu thamanina sanatan waqtatana bil qadum. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikhitan pada umur 80 tahun, dan beliau dikhitan menggunakan kapak. Jadi yang pertama kali dikhitan itu adalah Nabi Ibrahim umur 80 tahun. Nah, adapun Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ikuti saya, wulida sallallahu alaihi wasallam makhulan makhtunan maktu asurroh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir dalam keadaan bercelak, dalam keadaan sudah dikhitan, dan dalam keadaan putus tali pusarnya. Nah, jadi kalau Nabi kita Muhammad beliau lahir itu sudah dikhitan, paham? Tapi isyarat tentang khitan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi, Allah turunkan ke dunia. Nabi Allah Adam alaihissalam itu bernazar. Apa nazarnya? Ya Allah, jikalau engkau terima taubatku, maka aku akan memotong sebagian anggota tubuhku untuk aku korbankan untukmu ya Allah. Akhirnya ketika sampai di kota Mekah, Allah terima taubatnya. Allah berkata, wahai Adam, laksanakan nazarmu. Akhirnya apa? Allah memerintahkan Adam untuk memotong kulfahnya. Apa itu kulfah? Kulfah itu ujung kemaluan laki-laki yang biasa dikhitan, paham? Jadi isyarat khitan udah ada di zaman Nabi ya. Yang pertama kali dikhitan Nabi Ibrahim. Nah, kalau bagi laki-laki yang dikhitan itu adalah, yang disunat adalah kulfah. Kalau perempuan itu adalah badr. Ya, ini bukan ngomong jorok. Badr itu ujung kemaluan perempuan. Nah, cuma bedanya kalau perempuan itu kata para ulama makruh memotong terlalu banyak. Hukumnya makruh kalau dipotong terlalu banyak badrnya ketika khitan. Kenapa? Dikhawatirkan nafsunya berkurang. Lihat orang barat, orang bule, mereka sunat nggak perempuannya? Sunat nggak? Makanya mereka jangan heran, nafsunya besar, syahwatnya besar. Nggak puas sama laki sama perempuan, nggak puas sama perempuan, laki perempuan diembat, biseksual. Nggak puas juga sama binatang. Kenapa? Karena mereka nggak dikhitan. Nah, paham? Nah, berarti khitan adalah ajaran Nabi Allah Ibrahim. Millata Ibrahima hanifa muslimau wa makana minal. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran yang lurus, ajaran yang selamat, ajaran Islam, ajaran yang dimana tidak menduakan Allah. Maka hikmah daripada khitan, didik anak-anak kalian dengan milah Nabi Ibrahim, pendidikannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti apa pendidikan Nabi Ibrahim? Dikatakan dalam kitab, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Karena berapa? 3 perkara. Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Nah, salah satu dari 3 perkara tersebut apa? Nabi Ibrahim lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelih anakmu, korbankan anakmu untukku. Apakah Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, kenapa kau suruh saya menyembelih anak saya? Ya Allah, saya selama bertahun-tahun gak punya anak, ini sekarang saya punya anak, lagi sayang-sayangnya, lagi cita-citanya, kenapa kau suruh saya sembelih? Apakah Nabi Ibrahim ngomong gitu? Enggak. Enggak ada kata A, B, C, D, enggak ada kata alif, ba, ta, sa. Allah perintahkan langsung. Nabi Ibrahim datang tanpa membantah perintah Allah, langsung datang ke anaknya dan berkata, wahai anakku Ismail, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Seorang anak yang taat dan patuh kepada Allah nggak ada ngomong, ayah apakah tega kau ingin menyembelihku? Nggak ada Nabi Ismail ngomong begitu.
Wahai ayah, aku anakmu, kenapa kau tega? Gak ada Nabi Ismail ngomong begitu. Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Jikalau memang itu perintah Allah, laksanakan tanpa ragu, wahai ayahku. Coba lihat bagaimana taatnya bapak dan anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sembelih, saudara, disembelih. Akhirnya apa? Tiba waktunya, tiba saatnya. Nabi Ismail berkata, wahai ayah, aku punya 3 permintaan sebelum engkau menyembelihku. Yang pertama, tolong tajamkan pisaumu agar ketika engkau menyembelihku, aku tidak terlalu merasakan rasa sakit ketika leherku disembelih. Yang kedua, tolong tutup matamu dan palingkan wajahmu dari wajahku. Jangan kau sembelih aku sambil melihat aku. Khawatirnya engkau akan merasa kasihan dan iba sehingga tidak jadi menyembelihku. Yang ketiga, tolong lepas pakaianku, jangan sampai terkena darah yang muncrat dari leherku. Takutnya nanti ketika ibu melihat darah itu, ibu akan merasa sedih. Ketika pisau tersebut sudah berada di leher, ingin disembelih, tiba-tiba Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Saudara-saudara, lihat bagaimana ketaatan, kepatuhan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khitan milah Nabiullah Ibrahim, maka ajarkan kepada anak-anak kalian, didik anak-anak kalian untuk menjadi anak-anak yang taat, patuh dan tunduk kepada Allah. Saudara-saudara, ini akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, zina di mana-mana, mabuk di mana-mana, khamar di mana-mana, narkoba di mana-mana, lesbi di mana-mana, homo di mana-mana. Sekarang kalian anak-anak muda zaman sekarang, pagi siang sore malam kalian lupa dengan Quran, lupa dengan wirid, lupa masjid, lupa nuntut ilmu. Pagi siang sore malam sibuk dengan handphone kalian. Saya tanya ibu-ibu, jawab, anak-anak kalian yang masih kecil ya, lebih banyak pegang apa? Pegang handphone atau pegang Quran? Jawab, jawab yang keras. Lebih banyak pegang apa? Lebih banyak pegang apa? Handphone. Padahal kalian sebagai seorang ibu, dalam Al-Quran Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum, wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Laki-laki itu yang bercocok tanam, ladangnya adalah perempuan. Baik buruknya hasil tanaman tergantung dari ladangnya. Kalau ladangnya subur, ladangnya bagus, maka tanaman yang dihasilkan akan bagus. Kalau ladangnya kering kerontang, maka hasilnya pun akan rusak. Berarti baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Kenapa? Karena seorang ibu, al-um, madrasatul ula, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Ibu itu adalah pendidik pertama, ibu itu pesantren, ibu itu adalah kiai, ibu itu adalah guru pertama bagi putra putrinya, bukan bapak tapi ibu. Saudara-saudara, saya tanya, waktu bapak sama anak dengan waktu ibu sama anak, lebih banyak waktu siapa? Lebih banyak waktu dengan siapa? Nah, berarti kalian sebagai seorang ibu yang membentuk karakter anak kalian, kalian sebagai seorang ibu yang membentuk sifat anak kalian. Kalau kebiasaan-kebiasaan buruk adat anak-anak kalian, adat buruk, kebiasaan buruk anak-anak kalian, kalian biarkan, maka adat itu akan menjadi sifat. Anak kalian biasa bohong, kalian biarkan, besar sifatnya jadi sifat pembohong, besarnya jadi sifat pendusta. Anak-anak kalian dari kecil kalian biarkan dia apalagi sekarang itu zaman apa, judi apa itu online, judi online itu, judi online, slot. Anak-anak kalian main slot ya, kalian biarkan. Jadi baik buruknya anak tergantung daripada tapi ingat, baik buruknya ibu sebagai seorang istri kembali lagi tergantung kepada suami. Betul, betul ibu-ibu. Berarti saya adil nggak? Adil nggak? Loh kok bisa Beb? Ya, itu anak-anak kita bagaikan penumpang. Bagaikan apa? Anak-anak bagaikan apa? Penumpang. Istri itu kapalnya. Istri itu apa? Ibu itu apa? Kapal. Nah, selamat atau tidaknya penumpang tergantung dari kapal. Kalau kapalnya rusak, kapalnya bolong, ya penumpangnya tenggelam, celaka. Berarti baik buruknya anak tergantung dari ibu. Nah, bagus atau rusaknya kapal
itu tergantung dari nahkoda. Harusnya dicek dulu nih kapal bagus nggak, layak nggak untuk naik penumpang, iya kan? Berarti baik buruknya ibu sebagai seorang istri tergantung dari seorang suami. Jangan suami ngarep nih, banyak suami sekarang ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Hafsah, maka Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok Nabi Muhammad. Saya pengen punya istri seperti Siti Fatimah. Kalau pengen punya istri seperti Siti Fatimah, jadi sosok Imam Ali bin Abi Thalib. Saya pengen punya istri seperti saya pengen punya istri seperti Asma binti Abi Bakar. Kalau pengen punya istri seperti Asma binti Abi Bakar, harus jadi sosok Zubair ibn Awam. Ini enggak, pengen punya istri seperti Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Aiman, kemudian Siti Mutia, tapi kelakuan kayak Fir'aun, kelakuan kayak iblis, yang nggak bisa. Karena baik buruknya istri tergantung suami. Jadi semuanya kembali kepada kalian, betul. Makanya wasiat saya, didik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, saudara-saudara, ini acara apa lagi selain hitan? Nyambut Ramadan, Isra Mi'raj. Banyak banget ini orang bikin acara Isra Mi'raj, nyambut Ramadan. Sedikit tentang Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan yang mulia, bulan yang agung. Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Sujud, Syahrul Ibadah, Syahrul Istiqamah. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan amal oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dalamnya terdapat keutamaan yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu, bahkan nabi-nabi dan rasul terdahulu. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah turunkan cahaya bagi seluruh manusia. Allah turunkan nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Allah turunkan cahaya yang nyata. Allah turunkan petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Allah turunkan cahaya ibarat orang-orang dalam kegelapan, maka itu adalah cahayanya. Ibarat orang-orang yang itu ibarat mata bagi orang-orang yang buta, ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli, ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Di bulan itu Allah turunkan petunjuk bagi seluruh manusia agar tidak tersesat, petunjuk bagi umat Islam agar tidak tersesat jikalau kalian berpegang teguh kepadanya. Apa? Yaitu Al-Quran. Dan bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Maka untuk memasuki, sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita tazkiyatun nafas, bersihkan jiwa kita, bersihkan hati kita, masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih sehingga keluar lebih bersih dari sebelumnya. Masuk Ramadan dalam keadaan baik, pulang setelah bulan Ramadan lebih baik dari sebelumnya. Masuk bulan Ramadan dalam keadaan suci, keluar bulan Ramadan masuk Syawal lebih suci daripada sebelumnya. Saudara-saudara, Ramadan adalah bulan peperangan. Loh, kok bisa Beb? Ya, bulan peperangan. Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, beliau berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Apa itu? Kata sahabat Rasulullah, bagaimana mungkin ini perang kecil, bagaimana mungkin ini musuh kecil, kita 313 lawan mereka ribuan, ini perang yang besar. Kata Rasulullah, tidak, ada perang yang lebih besar, ada musuh yang lebih besar. Apa perang yang lebih besar? Perang yang lebih besar yaitu berperang melawan syahwat, berperang melawan hawa nafsu, berperang dengan musuh yang adanya dalam dirimu sendiri. Kalau iblis bukan ada dalam dirimu, kalau orang kafir harbi bukan ada dalam dirimu, musuh terbesar bukan kafir harbi, bukan munafik, bukan iblis, bukan fasik, bukan fajir. Musuh terbesar adalah hawa nafsu, syahwat yang ada di dalam dirimu, saudara-saudara. Oleh karenanya berperang lawan kau punya hawa nafsu. Tuba liman kana agluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana agluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak dan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, kita manusia Allah ciptakan sempurna. Allah punya makhluk malaikat. Malaikat itu punya akal tapi nggak punya nafsu. Ayo saya tanya sekali lagi,
biar kalian ini kita ngaji. Malaikat punya akal nggak punya? Malaikat punya apa? Yang keras punya apa? Nggak punya nafsu. Jadi wajar malaikat nggak bermaksiat, betul? Wajar malaikat nggak pernah membangkang perintah Allah, selalu taat, selalu patuh. Kenapa? Nggak punya nafsu. Sebaliknya ada makhluk Allah namanya binatang. Binatang itu punya nafsu. Allah ciptakan nafsu, tapi nggak punya akal. Otak punya, akal nggak punya. Itu binatang itu. Makanya nggak usah heran, wajar kalau ada kambing makan rumput tetangga. Namanya kambing, binatang, nggak punya otak, betul? Betul. Kalau ada kucing masuk ke rumah kalian terus nyolong, kalian punya ikan, nyolong lauknya kalian, biarin aja, wajar. Namanya kucing, namanya binatang, nggak punya akal, betul? Yang nggak wajar manusia, Allah kasih akal tapi nyolong, tapi ngerampok. Apalagi yang dirampok uang rakyat, uang bangsa, uang negara, itu lebih bangsat dari binatang, saudara-saudara. Bener nggak? Kalau binatang wajar nggak? Karena apa? Nggak punya. Nah, manusia punya akal, punya nafsu, tapi maling, koruptor, bangsat, biadab, nyolong uang rakyat. Kalau binatang bohongin kita, wajar nggak? Kenapa? Nggak punya. Nah, ini ada pejabat bohongi rakyat, nipu rakyat, berarti lebih bangsat dari binatang. Betul? Betul. Kalau binatang dia mau perhatikan nggak jalan yang rusak tadi? Ada binatang mau ngambil semen, ngaduk, dia perhatikan nggak? Enggak kan? Kenapa? Nggak punya. Nah, kalau ada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, biarkan jalan rusak untuk masyarakat, berarti lebih bangsat dari binatang. Betul? 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 Woi, jawab betul. Berarti intinya apa? Perhatikan, ibu-ibu, intinya apa? Intinya perhatikan, barang siapa, perhatikan kata-kata saya, barang siapa yang akal menguasai nafsunya, akal menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akal memperbudak nafsunya, akal menguasai nafsu sehingga dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat, dia taat, dia patuh kepada Allah, kedudukan itu orang lebih mulia dari malaikat. Paham? Kenapa? Malaikat wajar nggak maksiat karena nggak punya nafsu. Tapi kalau manusia nggak maksiat, bisa nahan nafsu, berarti dia lebih mulia dari malaikat. Sebaliknya, kalau ada manusia nafsunya yang jadi raja, nafsu yang kuasai akalnya, nafsu yang menguasai hatinya, nafsu menguasai badannya, sehingga mendorong dia berbuat dosa, berbuat maksiat, berarti kedudukan itu orang lebih rendah dan lebih hina daripada binatang, saudara-saudara. Betul? Betul? Paham? Nah, bulan Ramadan adalah bulan kita berperang melawan hawa nafsu, berperang melawan syahwat. Bulan kita melatih kesabaran. Annas syahwata tusayyirul muluka abida, was-sabra yusayyirul abida muluka. Hawa nafsu, syahwat bisa menjadikan raja menjadi budak, sedangkan kesabaran bisa menjadikan budak menjadi raja. Alam taro Yusuf wa Zulaikha. Tidak pernahkah kalian bapak ibu-ibu mendengar kisah Yusuf dan Zulaiha? Zulaiha seorang putri kaya raya, punya harta, cantik, tapi zahabat malaha wa jamalaha, hilang cantiknya, hilang kecantikannya sehingga dia buta, tua, renta, hilang habis hartanya. Kenapa? Karena syahwatnya kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebaliknya, Nabi Yusuf dilempar sama apa saudaranya ke dalam sumur, beliau sabar. Diangkat dari sumur, diperjualbelikan jadi budak, beliau di penjara, beliau karena kesabaran beliau yang awalnya beliau budak menjadi Zulaiha
yang awalnya raja karena syahwat menjadi budak. Jadi maksudnya apa? Maksudnya hawa nafsu syahwat yang awalnya kalian derajatnya tinggi bisa langsung turun derajat kalian, yang awalnya sempurna bisa langsung rusak kalian. Sebaliknya kesabaran yang awalnya kalian buruk bisa jadi baik karena kesabaran, yang awalnya kalian rusak bisa jadi sempurna karena kesabaran. Maka wasiat saya, bulan Ramadan jangan engkau sia-siakan. Setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya dalam bulan Ramadan jangan pernah engkau sia-siakan, karena belum tentu kita bakal sampai di Ramadan tahun depan, bulan yang awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar, bulan yang 10 hari pertamanya Allah turunkan rahmat lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Hari 10 hari kedua Allah turunkan pengampunan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Yang ketiga 9 atau 10 harinya Allah bebaskan hamba-hambanya dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkan bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faham? Yang terakhir, ikuti saya semua, sama-sama kita baca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keras ya, siap ngaji, siap ngaji, siap ngaji. Ibu-ibu ayo semangat ya, 2:30 masih semangat, semangat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian jujur, hendaknya kalian berlaku adil. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu, karena sesungguhnya keadilan itu, yahdi ilal birri, membawa kepada kebaikan. Fa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu, yahdi ilal jannah, membawa kepada surga. Wa iyyakum wal kadhib, dan janganlah kalian berdusta, berlaku jujur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu dia teman-teman selama di sini. Semoga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang disiapkan di bulan Ramadan. Semoga Allah menjaga kita, amin. Semoga hari berhasil selalu, semoga selalu, amin ya Allah. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang maju sejahtera akhiratnya, dan semoga menjadi orang sukses dunia akhirat, ya Allah berdoa amin. Oke teman-teman, itu saja kita ucapkan suara Al-Fatihah. Semoga semua yang kita inginkan tercapai. Semoga kita semua Al-Fatihah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.